Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu kembali dengan saya Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi relasi dan fungsi khususnya pada bagian relasi. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang penggunaan relasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini bahwa setelah nanti kita melalui proses pembelajaran, kita diharapkan untuk mampu menggunakan relasi dalam pemecahan masalah. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian relasi dan bagaimana cara kita menyatakan relasi. Maka pada kesempatan ini Pak ingin teman-teman mengingat kembali materi-materi itu dengan menjawab dua pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang dimaksudkan dengan relasi? Waktunya 20 detik dari sekarang. Nah, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau yang disebut domain dengan anggota daerah kawan atau yang kita sebut dengan kodomain. Itu adalah pengertian relasi. Pertanyaan kedua, relasi yang menghubungkan himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya dapat disajikan dalam tiga cara. Apa saja? Waktunya 20 detik dari sekarang. Nah, teman-teman, relasi sendiri dapat disajikan dalam tiga cara. Yang pertama bisa dengan diagram panah, yang kedua kita bisa menggunakan diagram Kartesius, atau yang ketiga kita bisa menyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, teman-teman, untuk bisa lebih memahami tentang bagaimana kita menggunakan relasi dalam pemecahan masalah, mari kita ikuti bersama beberapa pembahasan contoh soal berikut. Ya, contoh pertama. Misalkan himpunan A dengan anggota 10, 9, 8, 7, 6 dan himpunan B dengan anggota 8, 7, 6, 5, 4. Nyatakan hubungan kedua himpunan tersebut dengan relasi tiga lebihnya dari dalam bentuk diagram panah. Tuliskan juga domain, kodomain, dan range-nya. Nah, teman-teman, ini ada dua relasi himpunan A ke himpunan B dengan aturan tiga lebihnya dari. Kita diminta yang pertama menyajikan dalam diagram panah. Setelah itu kita juga diminta untuk menuliskan domain, kodomain, dan range-nya. Nah, karena kita diminta untuk menyajikan relasi di atas dalam diagram panah, maka langkah yang pertama adalah kita perlu menyiapkan dua bentuk elips seperti ini. Ya, setelah itu kita bisa menuliskan nama himpunannya, ada himpunan A dan himpunan B. Kita tuliskan di bagian atasnya, ada himpunan A dan himpunan B. Setelah itu kita mendata anggota untuk setiap himpunan. Untuk himpunan A sendiri, anggotanya adalah 10, 9, 8, 7, 6. Kita bisa masukkan ke bagian elips dari himpunan A. Anggotanya adalah 10, kemudian 9, 8, 7, dan 6. Kemudian anggota himpunan B, anggotanya adalah 8, kemudian 7, 6, 5, dan 4. Jangan lupa kita juga meletakkan sedikit noktah di depan data-datanya seperti ini. Begitu juga untuk himpunan himpunan B-nya. Oke, kita bisa buat titik seperti ini atau nokta seperti ini. Lalu ada hubungan, ada aturan dari A ke B. Aturannya adalah tiga lebihnya dari. Jadi ini kita bisa buat panah dari A ke B, lalu kita tulis aturannya. Tiga lebihnya dari.
Oke. Nah, setelah itu tugas kita adalah memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B menggunakan aturan 3 lebihnya dari. Kita mulai dari 10. 10 itu 3 lebihnya dari berapa, teman-teman? Ya, 10 itu adalah 3 lebihnya dari 7. Karena 7 ditambah 3 itu 10. Gitu ya. Kemudian 9. 9 itu adalah 3 lebihnya dari 6. Oke. 8. 8 itu 3 lebihnya dari, ya, tepat sekali. 8 itu adalah 3 lebihnya dari 5. 7 dipetakan ke 4 karena 7 itu 3 lebihnya dari 4. 6 itu harusnya dipetakan ke mana? Dipetakan ke 3 karena 6 itu 3 lebihnya dari 3. Tetapi teman-teman, di sini ternyata untuk himpunan B itu tidak memiliki anggota 3, gitu ya. Berarti 6 memang tidak punya teman atau tidak punya pasangan di himpunan B. Maka ini adalah diagram panah yang menyatakan hubungan relasi 3 lebihnya dari. Jadi pertanyaan pertama selesai kita jawab. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita diminta untuk juga menuliskan anggota dari domainnya, ya. Ingat teman-teman, domain sendiri itu apa? Pada pertemuan terdahulu, domain adalah daerah asal. Jadi kita menuliskan semua anggota himpunan A, karena itu adalah domainnya. Dengan demikian domainnya adalah 10, 9, 8, 7, 6. Kemudian kodomain. Nah, kodomain sendiri adalah apa, teman-teman? Kodomain adalah daerah kawan. Jadi kita kembali menuliskan semua anggota himpunan B. Dengan demikian kodomainnya adalah 8, 7, 6, 5, 4. Kemudian range. Range sendiri itu adalah anggota dari himpunan B, tetapi yang memiliki pasangan dengan anggota dari himpunan A, ya. Jadi di sini yang range-nya itu adalah 7, 6, 5, dan 4. Sedangkan 8 tidak termasuk range karena 8 tidak memiliki pasangan yang terletak pada himpunan A. Dengan demikian range-nya adalah bisa kita tulis jadi 7, 6, 5, 4. Jadi ini adalah domain, kodomain, dan range-nya. Jadi untuk contoh 1 kurang lebih seperti ini teman-teman, sangat gampang ya. Contoh soal 2. Lengkapilah diagram panah berikut, nyatakanlah pula dalam diagram Kartesius dan himpunan pasangan berurutan dari diagram panah yang ada di bagian bawah ini. Ada himpunan A dengan anggota 2, 3, 4, 5, kemudian himpunan B dengan anggota 3, 4, 5, 6. Aturannya, aturan yang akan menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B adalah faktor dari. Nah, kita diminta untuk melengkapi, nanti 2 akan dipasangkan dengan berapa? Begitu juga 3, 4, dan 5, ya, dipasangkan dengan angka apa saja yang ada di himpunan B. Maka kita perlu tahu faktor dari himpunan B sendiri itu apa sebenarnya, ya. Kita mulai dari 3, ya, kita mencari faktornya. 3 itu 1 kali 3, sehingga faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3, gitu ya. Lalu untuk angka 4. 4 itu 1 dikali 4 bisa 2 dikali 2. Dengan demikian faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Jadi teman-teman perhatikan jika ada faktor yang sama, cukup ditulis 1 kali. Lalu 5. 5 itu adalah 1 kali 5, sehingga faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5. Kemudian 6. 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Dengan demikian faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan
6. Nah, dengan data yang ini akan memudahkan kita dalam menemukan pasangan yang tepat. Oke. 2 itu faktor dari berapa? Tinggal kita lihat di sini. Oh, 2 itu faktor dari 4, 2 juga itu faktor dari 6, sehingga 2 akan kita pasangkan dengan 4 dan 2 akan kita pasangkan dengan 6. Karena 2 adalah faktor dari 4, 2 juga faktor dari 6. Lalu 3, kita cek di sini, oh 3 ternyata faktor dari 3. Dan 3 itu juga faktor dari 6. Maka kita akan pasangkan 3 dengan 3, lalu 3 dengan 6. Jadi kalau kita baca menjadi 3 faktor dari 3, 3 faktor dari 6. Lalu 4, 4 itu faktor dari 4. Oke, 4 kita pasangkan dengan 4. Sedangkan 5, 5 itu faktor dari 5, sehingga 5 akan kita pasangkan dengan 5. Jadi ini adalah kurang lebih cara kita menyajikan ya atau melengkapi diagram panah. Bagaimana kita menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan menggunakan aturan faktor dari. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data yang di atas tadi dengan menggunakan diagram Kartesius. Pak, hapus ini terlebih dulu, teman-teman. Ya, kita akan menjanjikan dalam diagram Kartesius berarti seperti biasa kita akan menyiapkan dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X nanti adalah tempat kita untuk meletakkan anggota dari himpunan A, kemudian sumbu Y adalah tempat untuk kita meletakkan anggota dari himpunan B. Ya, kita meletakkan anggota himpunan A terlebih dahulu, 2, 3, 4, dan 5. Di sini Pak menggunakan skala 22, 2, kemudian 3, 4, 5. Kemudian anggota himpunan B juga menggunakan skalanya 2, 3, lalu 4, 5, dan 6. Setelah itu kita menghubungkan dengan menggunakan aturan sama, faktor dari. 2 itu adalah faktor dari 4. Lalu 2 juga faktor dari 6. Jadi hubungannya seperti itu. 3 itu faktor dari 3 dan 3 itu faktor dari 6. 4 adalah faktor dari 4. 5 faktor dari 5. Ini kita menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B menggunakan aturan faktor dari. Lalu yang terakhir kita akan menyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Karena ini adalah himpunan, maka kita mendata dalam suatu kurung kurawal, gitu ya. Yang pertama 2,4, 2,6, ya. 2,4 kemudian 2,6. Ini masih dengan aturan faktor dari, sehingga kalau kita baca ini 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6. Berikut 3,3, 3,6. Oke. Lanjut 4,4. Dan yang terakhir adalah 5,5. Jadi ini adalah bagaimana kita menyatakan relasi faktor dari menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Dari diagram di bawah, tentukan aturan relasi yang mungkin. Ya, ini adalah himpunan A dengan anggota 0149, kemudian himpunan B dengan anggota 01234. Kita diminta untuk membuat relasinya, membuat aturan yang akan menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ini soal yang sangat terbuka, teman-teman. Nanti teman-teman bisa membuat banyak sekali aturan yang bisa menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Di sini Pak tawarkan ada beberapa relasi yang bisa kita buat. Contoh yang pertama, relasi kurang dari. Nah, tinggal kita menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan relasi atau aturan kurang dari. Nah, tinggal kita isi ya, 0 kurang dari
1. Oke, berarti kita menghubungkan 0 ke 1. 0 kurang dari 2. 0 kurang dari 3. Lalu 0 itu juga kurang dari 4. Ini untuk 0 anggota himpunan A ya. Kita bisa lihat lagi untuk anggota yang lainnya. 1. 1 itu kurang dari 2. Kemudian 1 kurang dari 3. 1 kurang dari 4. Oke. Lalu 4. 4 itu apakah kurang dari 0? Enggak. 4 kurang dari 1 juga enggak. Ya. Ternyata 4 itu tidak bisa dihubungkan dengan anggota himpunan B dengan aturan kurang dari. Begitu juga 9. Tidak bisa dihubungkan ke anggota himpunan B dengan menggunakan aturan kurang dari. Berarti kalau relasi yang kita pakai adalah kurang dari, maka hubungannya cuma seperti ini saja, teman-teman. Jadi tidak semua anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan dengan anggota himpunan B, teman-teman. Tergantung relasinya, tergantung hubungannya apa, tergantung aturannya apa. Lalu yang kedua, kita bisa membuat dengan relasi satu kurangnya dari. Oke. Jadi di sini yang mungkin itu kalau satu kurangnya dari 0 akan kita petakan dengan berapa, teman-teman? Oke, tepat sekali. 0 akan kita hubungkan dengan angka 1. Karena 0 itu 1 kurangnya dari 1, gitu ya. 1 akan kita hubungkan dengan 2. Mengapa? Karena 1 itu 1 kurangnya dari 2. Oke. 4 dihubungkan dengan angka berapa? 5, tetapi sayangnya di anggota B tidak memiliki anggota 5 ya, begitu juga 9. 9 itu kan 1 kurangnya dari 10, tapi tidak 10 itu tidak terdapat di anggota B. Jadi kalau kita menggunakan relasi 1 kurangnya dari, maka diagram pandanya hanya seperti ini, teman-teman. Atau kita bisa membuat relasi yang lainnya. Ayo teman-teman, kira-kira relasinya apa? Oke, selain kurang dari, 1 kurangnya dari, bisa kita buat relasi atau aturannya kuadrat dari. Nah, kalau kuadrat dari berarti 0 itu adalah kuadrat dari 0. Sedangkan 1, 1 itu adalah kuadrat dari 1. Ya. 4 adalah kuadrat dari 2. Ya, mengapa? Karena 2 kuadrat itu 4. 1 kuadrat itu 1. 0 kuadrat itu 0, gitu ya. 9 adalah kuadrat dari 3 karena 3 kuadrat adalah 9. Jadi ini adalah kurang lebih 3 relasi atau 3 aturan yang bisa kita buat yang menghubungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Mungkin teman-teman juga bisa menemukan relasi yang lain yang bisa menghubungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal terakhir. Perhatikan gambar di samping. Relasi yang sesuai dari himpunan A ke himpunan B adalah, nah ini kita coba lihat datanya ya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, kemudian B 2, 3, 4, 5, lalu 1 dipasangkan ke 2, ke 3, 4, 5, lalu 2 dipasangkan ke 3, ke 4, ke 5, 3 dipasangkan dengan 4 dan 5. Nah, kira-kira dari gambar di samping ini, relasi atau hubungan yang mungkin itu yang mana? Ya, teman-teman, coba Pak kasih waktu sekitar 5 detik, kira-kira akan memilih A, B, C, atau D? Oke, ada yang sudah menemukan jawaban, kita bahas. Nanti teman-teman tinggal melihat apakah jawabannya benar apa keliru. Kita mulai dengan pilihan A, satu kurangnya dari, ya. Kita coba analisis satu-satu. Apakah satu itu satu kurangnya dari 2? Benar ya, kalau kita menggunakan aturan yang pertama. Ini masih kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, apakah satu itu satu kurangnya dari 3? Salah. Berarti A salah. Ya, karena sudah tidak memenuhi salah satunya. Tidak perlu kita cek yang lain. Ya, sebab relasi itu hanya benar jika memenuhi untuk yang ada panah yang keluar ini semua memenuhi, maka relasinya akan benar. Kita cek yang kedua, kurang dari. 1 nilainya kurang dari 2, benar. 1 nilainya kurang dari 3, juga benar. Apakah 1 nilai kurang dari 4? Juga benar. 1 apakah nilai kurang dari 5? Juga benar. 2
kurang dari 3? Apakah 2 kurang dari 4? Apakah 2 kurang dari 5? Iya, benar. Apakah 3 kurang dari 4? Apakah 3 kurang dari 5? Ternyata semuanya benar ya untuk, hubungan, dari himpunan A ke himpunan B berdasarkan, panah yang keluarnya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Oke, begitu ya teman-teman. Ini adalah kurang lebih beberapa contoh soal penggunaan dari relasi. Kira-kira mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik. Selanjutnya Pak akan memberikan tugas untuk teman-teman yang akan diselesaikan, dikumpulkan seperti biasa di Moodle, ya. Untuk soalnya silakan teman-teman bisa lihat di bahan ajar matematika kelas 8 semester 1 yang sudah Pak upload di Moodle, silakan dilihat. Kemudian buka halaman 35 sampai 36, silakan mengerjakan soal nomor 3, nomor 5, 13, 16, dan 17 ya. Seperti biasa, silakan ditulis dengan langkah-langkah atau kalau seperti soal yang terakhir tadi silakan juga dinyatakan dengan argumen-argumen tertentu yang menguatkan jawabanmu ya. Seperti biasa jika ada pertanyaan silakan nanti menghubungi Pak Frans, nanti akan kita berdiskusi lebih lanjut dan seperti biasa juga suka dengan video ini silakan kasih jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah atau menuliskan komen di kolom komentar, lalu aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.